Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas routing dinamis selanjutnya, yaitu routing BGP. Apa? BGP. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait routing dinamis interior, itu ada OSPF dan RIP. Ada dua ya yang kita pelajari. Pada hari ini kita akan fokus satu BGP. Kita rekap dulu materi sebelumnya. Ketika kita menggunakan RIP atau disebut dengan interior, bagiannya dia di interior, itu menggunakan metrik yang disebut hop. Jadi semakin kecil hopnya, itu akan dipakai oleh RIP. Jadi algoritmanya adalah berdasarkan hop count. Hop count itu apa? Contoh di sini ada router, seperti ini. Ini sering terhubung. Nah, ketika dia mau ke router sini tujuannya, otomatis dia akan mencari jalur terpendek. Kira-kira jalurnya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jalur terpendek dari 1 ke 6. Jalur terpendek mana? 1, 2, 5, 6. Itu adalah RIP. Ingat ya, RIP. Dia akan menghitung berdasarkan hopnya. Sedangkan OSPF yang kita pelajari kemarin, dia berdasarkan link state. Link state itu apa? Itu berdasarkan host dari bandwidth-nya. Jadi dia kalau umpamanya menggunakan OSPF, kalau umpamanya lebih banyak seperti ini, 1, 2, 5, 6, tetapi bandwidth-nya kecil, dia akan memakai yang bandwidth-nya besar. Otomatis dia akan mencari 1, 2, 3, 4, 6. Seperti itu. Ini contoh saja. Jadi kalau menggunakan OSPF, besar kemungkinan dia memakai hop banyak, tetapi dia akan memilih bandwidth yang besar. Jadi algoritma sudah berbeda ya. Kalau ini berdasarkan hopnya, kalau OSPF berdasarkan cost-nya. Cost ini bisa throughput, bisa juga bandwidth-nya. Terus diperhatikan. ISIS tidak kita pelajari, IIGRP juga tidak kita pelajari. Kita pelajari hari ini tentang BGP. Sebelum memulai BGP, kita harus mengetahui syarat untuk connecting ke internet. Syaratnya apa? IP public. IP public. Bagaimana cara mendapatkan IP public? Yang pertama adalah mendaftar atau memakai ISP. Jadi public itu bisa statik dan dinamik. IP public itu bisa sifatnya apa? 2, statik atau dinamik. Nah, untuk mendapatkan IP public ini otomatis ada administratifnya ya. Ada yang mengelola. Kita akan coba, Bapak ingatin lo BGP. Kalian pernah membayangkan nggak gimana routing atau ISP itu saling terhubung di dunia? Pastinya sangat ruwet ya. Kita coba 3D di sini. Silakan boleh cek akses di sini ya. he.net 3D map. Nah, ini dunia. Dan ini adalah titik-titik ISP
yang saling berkomunikasi. Komunikasinya dengan apa? Dengan BGP. Indonesia mana? Indonesia. Nah, pusing nggak? Nah, semua terhubung ya, baik itu dari fiber optik atau yang lainnya. Terhubung dengan apa? Dengan syaratnya adalah ISP. Siapa yang mengelola ini Pak? Yang mengelola adalah ada IANA. Ada namanya IANA di sini? Enggak ada. Nah, yang mengelola itu adalah IANA ya. Sebentar Bapak carikan gambarnya. IANA ini mengelola AS. Jadi BGP itu komunikasinya adalah AS. AS itu apa? Autonomous Number. Silahkan dicatat, AS itu Autonomous Number. IANA kepanjangan apa? Internet Assigned Number Authority. Secara pembagian di dunia, IANA membagi menjadi 5. Silakan boleh dicatat pembagiannya. Yang pertama adalah Aprinik. Baca nggak ya? Aprinik ini dari Afrika ya. Apnik, Arin, Laknik sama Rip. Indonesia di mana? Indonesia masuknya ke Apnik. Asia. Ya. Jadi pembagiannya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, betul ya, nggak ada bertambah lagi. Aprinik itu regionnya adalah Afrika, silahkan dicatat. Apnik itu Asia, Arin itu Kanada, Laknik itu Latin Amerika, Rip itu Eropa. Jadi sesuai benua ya di dunia. Karena karena Apnik ini sangat luas, Apnik nih ya, sampai ke China, makanya di Indonesia itu ada lagi pembagiannya. Jadi Apnik ini diserahkan ke Indonesia yang dikelola oleh IDNIC. Silahkan dicatat. Artinya apa? IDNIC itu Indonesia Network Information Center. Yang dikelola adalah APCI. Kalau mau mau IP public cara kampus ya, berlangganan IP public itu daftarnya di sini. Dapatkan IP address, itu ada caranya. Mendapatkan ada nggak sini? AS, kelola IP, panduan IP dan ASN nih. Panduan IP dan ASN. Ini IP public ya. Dan ini adalah ASN. ASN apa kepanjangannya? ASN sipil ya. AS itu autonomous number, ASN. AS ini adalah autonomous number. AS autonomous number. Caranya gimana? Harus mengikuti SOP ini.
Kenapa harus harus dikelola biar IP publik itu tidak tabrakan. IP alokasi IP ini siapa yang meminjam, siapa itu akan terlacak. Makanya ada forensic network, di mana di forensic network itu harus mencari tahu IP address-nya di mana, dia beralokasi di mana, itu akan ketahuan. Contoh IP address 10.10.10.10 contoh ya. 10.10 ternyata dia terregister di Aprinik, di Afrika. Nanti akan dijabarkan lagi IP itu nanti beralokasi di mana, di daerah mana, Afrika mana, itu akan ketahuan. Makanya kalau umpamanya perang itu akan pasti ketahuan ya. Menyerang cyber law ya. Perang perang cyber seperti itu. Nah, kalau kita lihat di saat ini Bapak terkoneksi dengan tethering, AS Bapak, ASN, AS number Bapak itu Indosat. Kita cek ya. Silahkan cek, Bapak kirim ya di GPHNet. Silahkan cek di provider kalian yang Telkomsel terutama, atau yang Indosat, sama nggak kita saat ini terhubung dengan AS yang sama. Ini ya, ketika Bapak buka ASP Bapak, AS-nya AS 4761, Indosat ada di sini, silahkan. Sama nggak Indosat? Sama 4761, betul ya? Oke. Setelah Bapak buka 4761, Bapak cek grafiknya, nah seperti ini. Nah, AS 4761 ini terhubung ya, lihat ya. Bapak belum tahu ya, yang tebal ini apa? Ada istilah ketika BGP itu saling terkoneksi dengan AS yang lain, antara antara piring atau yang transit. Jadi ini terhubung ke AS yang lain. Kita cek AS-nya apa namanya ya. Di global Singapura. Berikan. Contoh ini terhubung di Singapura. AS 4761. Ya. 4761 terhubung antara transit atau piring, itu akan kita ketahui ketika kita masuk ke dalamnya. Tapi kita nggak tahu nih, kalau umpamanya transit itu otomatis bayar. Kalau piring itu antar ISP itu akan saling bertukar, itu nggak bayar biasanya. Tapi kalau umpamanya transit, contoh ini ya, di sini dia ada menjembatani, jadi dia terkoneksi tapi tidak harus transit. Otomatis kalau transit dia bayar, biasanya bayar transit. Routing yang transit itu biasanya bayar. Nah ini banyak ya kalau kita lihat AS-nya. AS ini semakin kecil semakin lama dia membuat ya. Vendornya itu lama. Di sini tidak ada ya digit 3, ada nggak? Nah ini AS 174, ini adalah pemain lama. AS 701 ini pemain lama. Kita nanti prakteknya adalah membuat AS ya, routing dinamis, dengan membuat AS number.
Di mana S number-nya itu nanti kita buat 10 10, 20 20, 30 30. Bawah ya. Ya. Nah, ini sudah ya. Kalau di sini akan terlihat nantinya semua AS atau ISP yang sudah terbuat legal. Oke, kita masuk ke teori sedikit. Ketika kita bicara routing, masih ingat ya? Ketika kita berbicara routing, ada dua yang harus kita pahami. Masih ingat? Routing. Ada dua yang harus kita pahami. Lihat gambar sini. Bandara Nusa Dua, Kota Denpasar, Sanur Beach. Yang mana tujuan, yang mana destination? Sama ya, destination sama tujuan sama ya. Melalui mana, lewat mana? Melalui mana kira-kira? Melalui. Jadi di routing itu ada dua ya. Mau kemana? Silakan catat. Mau kemana? Lewat mana? Mau kemana ini adalah tujuan, kita sebut destination. Oke aja. Lewat kemana ini kita sebut gateway. Sudah paham ya? Bapak ulangi lagi. Mau kemana itu kita sebut destination, tujuannya. Destination. Kalau ini adalah gate. Nah, kalau dari gambar ini mana gateway, mana destination? Tujuannya mana? Semua nama ini adalah tujuan. Setelah itu melalui apa? Melalui arah ini. Ini adalah gateway. Ini adalah gateway. Paham ya analoginya? Mau ke Palangkaraya, tulisannya ada, gateway-nya kita salah ya. Karena arahnya dua kayak gini, salah membaca, gateway-nya ke arah mana? Ke arah mana tuh kalau mau ke Banjarmasin? Kalau kiri itu ke Banjarmasin, kalau lurus ke arah ke arah mana? Kereng. Begitu ya. Salah jalur jadinya. Nah, seperti itu. Jadi diingat gateway dan destination. Kalau di teori ini dibagi tiga ya malahan ya. Yang ini disebut apa tadi? Gateway-nya. City ini adalah destination-nya. Ini adalah distance-nya, jarak. Jadi ada tiga parameter. Gateway, the gateway, setelah itu destination sama distance. Distance itu jarak. Kalau kita menggunakan OSPF, ini ada city 2 ada dua jarak ya. Kita menggunakan jarak yang terdekat atau terjauh kalau menggunakan OSPF. RIP. Kalau kita RIP menggunakan jarak terdekat atau yang jauh? Terdekat ya. Otomatis menggunakan yang ini. Kalau di Mikrotik nantinya seperti ini. Ini destination address-nya. Ini melalui mana? Distance-nya, jaraknya. Semakin kecil, semakin dekat. Betul nggak? Semakin jauh,
Semakin besar jaraknya semakin jauh. Makanya dekat-dekat aja ya. Ada parameter yang menentukan administrative distance-nya. Administrative distance-nya ada yang menentukan. Kalau kita menggunakan USPF, distance-nya terhitung 110. Kalau kita menggunakan RIP, itu 120. Distance-nya secara default akan terbuat 120. Kalau kita menggunakan BGP eksternal, itu 20. Kalau static routing kira-kira berapa? Static routing. Silahkan baca, ada nggak static routing? Berapa? Berapa? Satu. Mana dua? Ini satu. Static route. Ya. Jadi static route itu satu. Kalau umpamanya kita membuat IP address, kalau di Cisco IP ADD 192.168.1.1 itu direct connected, itu adalah 0, paling tinggi. Ketika kita membuat IP address itu otomatis akan terbuat directly connected secara langsung. Distance-nya adalah 0. Silakan di ujian di mikrotik dan yang lain biasanya ini akan muncul. Static route 1, BGP itu 20, USPF itu 110. Nah, tadi Bapak ada bilang autonomous. AS itu kepanjangan dari autonomous system, bukan server ya. Autonomous system. Oke, repeat after me ya. Silakan kita sama-sama bilang autonomous system. Autonomous system, AS. Kalau kita lihat ya, AS itu dalam satu administratif. Jadi kalau satu AS ini contoh ISP1, Telkomsel, ISP2, Indosat. Ketika BGP itu terkoneksi, nah ini disebut BGP. Karena apa? Karena dia saling terhubung antar administrasi. Seperti itu. Ini sudah kita bahas tadi. Sudah dicatat juga mungkin ya. Nah, kita juga sudah mempelajari juga IGP. Ini kita sebut English ya. Ini IGP, kalau ini EGP. Bedakan. Kalau I itu di dalam spellnya I. Kalau E spellnya gimana? I. Sepakat ya? IGP itu interior, EGP itu exterior. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah EGP. Bagaimana routing itu saling terkoneksi antar AS, between AS. Perhatikan, di sini mana koneksi IGP sama EGP? Bapak kasih kode. Satu. Ini dua. Ini satu. Ini satu. Yang mana IGP? Satu atau dua? Satu. Betul. IGP itu adalah satu.
IGP itu 2. Perhatikan ya. Ini ESP1 terhubung dengan ISP2. Dia terhubungnya gimana? Dia terhubungnya ke sini dulu. Transit dulu di sini. Atau piring, nggak tahu ya. Ini transit atau piring. Setelah itu dia akan terkoneksi dengan ISP2 melalui AS3. Setelah itu AS1 mau ke AS4. Ada berapa jalur kira-kira? AS1 mau ke AS4. Lihatin jalur warna hijaunya. Harus kemana dulu? AS1 ke AS4. Jalurnya berapa? 2. 2 terhubung langsung nggak? Melalui AS3 dulu ya. AS1 lewat AS3. Setelah itu dia memilih apakah melalui AS2 atau AS4 langsung. Langsung ya. Ini adalah AS yang terdekat. Bisa jadi ya, bisa jadi dia terhubung tapi di sini sebagai apa ya? Sebagai transit. Kalau transit otomatis berbayar. Ya. Otomatis dia akan memakai jalur yang terpanjang. Tapi ini yang menentukan nanti ISP-nya sendiri. Kontraknya ya, kontrak dari ISP-nya sendiri. Ini adalah perbedaan piring dan transit nanti ya di bawahnya. Nih, di bawahnya aja langsung deh. Apa perbedaan piring dan transit? Piring itu biasanya tidak berbayar, transit itu bayar. Contohnya apa? Kalau piring itu langsung terlihat perangkatnya, ini perangkatnya. Dia akan saling piring. Bukan piring ya. Piring bukan piring makan. Piring. Kalau transit gimana? Dia langsung lompat dari provider A langsung ke provider E. Numpangnya di mana? Numpangnya bisa di C, langsung ke E. Tidak piring secara perangkat. Ini piring, ini piring, ini piring. Seperti itu. Contoh juga B ke F ini tidak terhubung secara langsung. Dia lompat ya. Dan ini disebut transit. Transit itu biasanya bayar. Biasanya bayar. Apa itu BGP? Silahkan dipelajari ya. BGP itu berdasarkan path vector. Silahkan dibaca aja. Ketika kita menggunakan mikrotik, BGP itu nanti kode flagnya, ini Bapak sebut flag ya. Flagnya adalah ADB. Siapa yang masih ingat ADB? Sorry, yang di USPF? USPF, flag yang di mikrotik apa? A, D, O. Aktif, dynamic, OSPF. Ingat ya flag-flagnya. Kalau di BGP, aktif, dynamic, BGP. Nanti kita praktekkan di routingnya. Ini disebut apa? Flag. Flag itu apa? Bendera atau tanda. Tanda ya. Kalau bahasa istilahnya adalah bendera, tapi kita istilahkan adalah tanda. Kodenya ADB, Active Dynamic BGP. Kalau OSPF, Active Dynamic OSPF. Kalau RIP, Active Dynamic R. RIP. Nah, kalau kita lihat ketika sudah membuat routing secara BGP, di sini akan terlihat AS-nya, ASN.
autonomous system number. Ketika kita mau melalui ini, kita mau ke sini melalui gateway ini, kita akan melalui gateway 23947 sampai dengan ini. Karena protokol yang dipakai adalah BGP, dia menghitung adalah ASN. Seperti itu. Nah, ini path vector ya. Seperti ini gambaran path vector. Eksternal BGP peering seperti ini, AS100 sama AS101 akan peering seperti ini. Ini kode peering. Ini peering. Pada simulasi hari ini kita akan mencoba simulasi seperti ini. Kita akan membuat 3 router. Router 1, router 2, router 3. Di mana router 1 AS-nya adalah 10/10. Router 2 AS-nya berapa? 20/20. AS3 30/30. Setelah itu kita akan pasang di Ethernet 2 IP untuk klien 10.1. Ether 2 ke Ether 3 pada router 3 pada router 2 kita pasang IP 20. Router 3 kita pasang 30. Semuanya /24. Untuk koneksi antar router kita menggunakan internal network, di mana kita buat INTNet 1 terhubung dengan router 1 dan router 2. Router 2 terhubung dengan router 3 dengan menggunakan internal network 2. IP address-nya sudah jelas, kita eksekusi sama-sama. Sebelum melakukan lab ini, silahkan ubah IP address pada host only biar apa ya, biar stabil lah. Dan kita bisa ngeping. Host only-nya dipasang sesuai yang ada, di mana host only 1 ini ya. Ini host only 1. IP-nya adalah ini, 192.168.10.1. Tapi kita ubah 10.10 ya. Jadi host only pada laptop kita ubah menjadi 10.10. Host only 2 otomatis berapa? Host only 2 20, berarti 20 20 20 20 10 10. Host only 3 berapa? 30 10. Ujungnya 10 itu untuk host only di dalam perangkat komputer. Ujungnya 10, sepakat ya? Ujungnya 10 sepakat, kita menggunakan host only pada adapter laptop. Silakan buka VirtualBox-nya. Ada perbedaan yang signifikan juga ketika menggunakan VirtualBox, bukan VirtualBox ya, MikroTik versi 7 dan versi 6. Kita menggunakan versi 7. Oke, bagi yang sudah membuka routernya yang kemarin kalian pakai ketika OSPF dan RIP itu di backup. Sudah tahu cara backup?
Angkat tangan yang sudah tahu backup mikrotik? Belum? Oke. Bapak ajarkan. Bapak akan buka salah satu router 1 ya. Pada hari ini Bapak tidak memakai Windows sebagai klien, tapi menggunakan Mikrotik juga. Mikrotik sebagai klien. Caranya gimana? Kalian tinggal klik kanan clone. Ini contoh router 2. Clone, ganti namanya klien seperti itu. Kenapa Pak? Karena mungkin ada kejadian, mungkin dari kalian Windows SP-nya lambat ya ketika di open semuanya. Jadi Bapak gunakan, kita coba hari ini pada BGP, kliennya adalah Mikrotik itu sendiri. Konfigurasinya hampir sama. Fungsinya apa Pak? Biar ringan saja komputernya. Ini contoh ya, router 1 sudah hidup, Bapak buka Winbox. Kita cari netbox ya, netboard atau tetangga. Netboardnya sudah muncul, router 1, Bapak klik MAC address, jadi Bapak login sesuai MAC address, login by MAC address. 1, 2, 3, 4. Setiap konfigurasi usahakan di backup. Cara backupnya adalah, perhatikan, ada file ya di sini ya, file backup, tulis namanya. Contoh kemarin apa? OSPF, tekan backup. Kalau umpamanya kita restore ya, kita reset, sistem reset, mana ya? Sistem reset configuration ya. Kita reset, setelah itu kembali seperti pabrik, kita bisa mengembalikan lagi, kita restore kembali OSPF-nya. Seperti itu. Ya. Jadi backup dan restore semuanya ada di file, di menu file ya. Backup dan restore ada di mana? Kalau ada pertanyaan. Backup dan restore ada di menu file. Oke, Bapak akan menggunakan BGP di sini. Di sini before after-nya Bapak matikan dulu mikrotiknya, Bapak pause ya. Pause. Kita coba koneksi. Gimana koneksinya? Bapak nyalakan kliennya dulu. Klien Bapak nyalakan semuanya. Otomatis kita kalau dinyalakan kliennya itu tidak bisa terhubung. Jadi tadi router 1 seperti ini. Router 2 saat ini yang Bapak jalankan adalah apa? Klien 1, klien 2, di mana Bapak sudah terhubung secara non di ID Bapak 30 dan 2108 20 dan 2108 Bapak kita akan mencoba mapping dari sini, pastinya terkoneksi 10 ke 1 terkoneksi 10 ke 1, tapi tidak bisa terkoneksi 10 ke 20, 10 ke yang lainnya. Oh ya. Ini kalian sudah hidup melalui command prompt cmd kita ping contoh 192.168.10.1. Kira-kira reply nggak? Reply.
Reply nggak? Ini IP Bapak sudah Bapak set dulu. Bapak mau moving ke atasnya. Reply nggak? 11. Oke, Bapak cek dulu IP-nya. Sepuluh sudah hidup. Ping. 10.1 ya. Oke, jalan. Selanjutnya ping 192.168.21. Pastinya bisa. Karena dia directly connected. Jadi bisa. Tapi bakal nge-ping antar sini pasti nggak bisa. So, nge-ping dari mana ya? Dari yang 10 ke 1. Di klien aja, di mikrotiknya. Klien 1 Bapak buka. Nah, kita ping ya. Dari klien 1 kita ping ke klien 3, ping 192.168.30.1. Kira-kira bisa? Dari 1 ada. Routernya belum jalan. Pastinya nggak ping. Oke, karena nggak bisa, Bapak akan mengaktifkan routernya dulu. Kita akan mencoba before dan after. Semua mikrotik ini Bapak jalankan, start. Ini Bapak jalankan dulu. Start. Nah, ini Bapak cancel dulu. Bapak ulang lagi dari klien 1 ke klien 3. Otomatis IP-nya berapa? 30 ya, subnetnya. Network address-nya 30. Ping 192 168 30.1. Nah, sudah bisa ya. Ping 192 168 21. Tadi before-nya sudah kita jalankan, itu tidak bisa. Setelah kita pasang BGP, itu bisa. Caranya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara routing BGP? Routing BGP itu terletak di routing BGP. Kita pulang ya. Routing BGP itu terletak di routing BGP. Parameter apa aja yang harus kita pasang? Yang pertama kita harus menentukan apa? Harus menentukan dulu. Nah. Oh ini sebentar ini Mikrotik versi 1 ya. Sebentar Bapak bukakan Mikrotik versi 7.
Ini ya. Pastikan mikrotik yang kalian pakai mikrotik versi 7. Masuknya di routing BGP. Caranya adalah kalian harus konfigurasi di template-nya dulu. Ubah template-nya sesuai AS number. AS number router 1 1010, AS number router 2 2020, AS number pada router 3 30 30 30. Pada connection kita buat connection untuk menghubungkan ke peer 1. Parameter yang harus dipasang itu yang pertama kita harus pasang remote address-nya kemana tujuannya. Setelah itu ke local address-nya. Yang kedua yang paling terakhir adalah local network-nya. Local network ini beda dengan router versi 6 di Mikrotik. Jadi kalau Mikrotik versi 7 kita harus membuat address list di sini. Firewall address list, kita tentukan network yang di bawah kita untuk kita daftarkan atau kita advertise. Networknya adalah 192.168.10.0. Seperti itu. Langsung saja Bapak reset ya. Bapak reset semuanya. Sistem reset. Router 1 Bapak reset. Silahkan kalian kalau mau coba. Router 2 Bapak secara manual Bapak reset admin 1 2 3 4 sistem reset. Yes. Router 3 juga di reset admin 1 2 3 4 sistem Oke, perhatikan di topologi ini ada dua topologi ya. Topologi yang Bapak buat dan topologi nanti kalian kerjakan nanti di rumah masing-masing secara mandiri ya. Makanya Bapak rekam. Bedanya apa? Bedanya di sini ada tambahan interface yang terhubung dengan router 3 secara langsung. Ya. Setelah itu kalau yang di tempat kita yang kita pelajari itu ringkas. Tidak ada penghubung antara AS1010 sama AS3030. Tapi caranya bersama ya. Kita akan membuat piring. Istilahnya piring ya. Kita buat piring di sini. Di interface 1. Di interface 1. Seperti itu. Oke, kita mulai dari router 1. Masih ada waktu 30 menitan ya lebih. Kurang malahan ya, 38. Mudah-mudahan cepat ya. Bapak akan demokan saja. Pada router 1, kita akan membuat alamat IP pada network di bawahnya. Network di bawahnya itu 10.0 atau .254. Network address-nya adalah 10. Sedangkan pada Ether 1 network address-nya adalah 10.10.10.1. Oke. Kita router 1 dulu, kita buka. Router 1. Hal yang pertama yang harus kita lakukan apa? Membuat nama, jangan lupa. Admin, enter, passwordnya kosong. Kita buat password 1 2 3 4. Repeat 1 2 3 4. Yang pertama apa? Masih ingat? System identity. Set name router Sudah ya?
Kalau malas melihat kata-kata seperti ini, yang malas CLI, gunakan Winbox. Klik kanan, Winbox baru, pilih netboardnya router 1. Klik MAC address-nya aja, karena IP address-nya masih kosong. Admin, password-nya berapa tadi? 1, 2, 3, Tara, ya masuk ya. Mikrotiknya masih original ya, masih pabrik. Kita masukkan IP address sesuai topologi yang kita buat tadi. Yang klien ini Bapak matikan dulu. Bapak bagi strip. Ether 1. Interface-nya kita cek Ether 1. Ya. Ether 1 kita masukkan IP address-nya berapa? Silakan sebut. Ini ya. Caranya gimana? Tekan plus. Masukkan IP address-nya 10 10 10 1. Slash berapa? Enaknya mikrotik itu apa? Ketika kita apply, dia akan membuat networknya sendiri. Nah, yang kedua, IP address ke klien berapa? 192.168.10 titik berapa? 25 slash berapa? Kita pilih Ether 2, apply. Networknya sudah ada. Oke. Gampang banget ya di mikrotik. Otomatis di sini kalau kliennya hidup kita bisa ngeping klien. Ping 192.168.10.1. Tadi kan sudah Bapak jalankan tuh. Otomatis harusnya reply. Nah, kan reply kan? Bapak nggak bohong. Selanjutnya kemana dulu nih? Router 2. Kita koneksikan dulu ya. Kita lari ke router 2 dulu. Kita koneksikan seperti yang tadi. Router 2. Admin. Passwordnya apa? Kosong. Oke, bagus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Identity, masih ingat? Sintaknya apa? Sys. Terus? Identity, terus? Oke, mantap. Kalau kalian sudah paham mikrotik, kalau kemarin Bapak nguji tenaga ahli Kominfo yang bisa set identity cuma 5 orang. Ditambah kalian berarti tambah banyak ya. Kenapa? Karena materi selanjutnya kita akan membahas basic configuration di mikrotik. Basic configuration mikrotik. Ini sudah ya. Sekarang kita masuk ke Winbox. Klik kanan, baru akan muncul router 2. Kita loginnya dengan MAC address. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Tara. Kita masuk ke IP address. Ya. Untuk router 2 kita harus set sesuai topologi yang ada, yaitu router 2 terkoneksi Ether 1 dia di 10.10.2. Kita masukkan 10.10.2. Slash berapa? Selanjutnya di bawahnya di klien ada Ether berapa? Di 3. IP address-nya berapa? 192.168.20.254/. Oke, bagus. Kalau kayak gini kalian bisa jadi tenaga ahli Kominfo. Gajinya berapa? 6 juta satu bulan. Enak gak tuh? Enak. Kerja di Palangkaraya, gajinya Jakarta. Yes, gitu ya.
Router kesananya, router ketiga kita pasang di Ether berapa? Ether 2. IP-nya berapa? 20, 20, 21 slash. Kalau sudah sampai di sini, kita cek ping, seharusnya sudah terkoneksi dengan router 1. Ping 10, 10, 10, 1. Reply. Oke, bisa. Ping ke klien, ping 192, 168, 20 berapa? 1. Bisa. Selanjutnya siapa yang mau coba? Ada yang ke sana ya. Yang lihat sana ya. Siapa yang mau coba? Ini mouse-nya dari sana, dari jarak jauh. Bapak bukakan deh dulu ya. Bapak kasih nama dulu nih biar nggak bingung. Router 3. Apa? Admin 0 1 2 3 4. Oke. 1 2 3 4 sistem identity set name router 3. Waktu dan tempat Bapak persilakan. Ini router 3, mana router 3? Oke. Who want try ya? Who want to try? Ayo siapa? Calon tenaga ahli Kominfo. Gak apa-apa salah, Sri Kasri. Ini Bapak bagi dua kayak gini. Sri. Apa? Router 3 berarti, Pak? Iya, router 3. Ini sudah terhubung router 3 ya. Oke, nah langsung dia address ya. Nambah IP ya lo, Pak? Iya betul. Menambah IP di Ether 1 dulu. Ether 1 otomatis 20. Di router 3 ini. Router 3, tapi di bagian Ether 1 di IP 20 20 22. Oh, yang ini kan? Iya, Ether 1 20 20. Oke. Ether 1. Nah, Terus baru IP-nya, Pak. oke, tambahkan lagi di Ether 2. Ether 2. Jadi lebih enak lihat topologinya, kalian konfigurasi seperti itu ya. Di lapangan juga seperti itu. Kalau umpamanya sudah ada topologinya, kalian buatkan network address-nya. Kalau ini kan belum ada network address-nya nih. Oke, 30.1 nggak, Pak? 30.1. Apa 254. 254, 254. Karena sudah tertulis ya, ini enak. Silakan coba ping ke Ping kemana, Pak? satu ping dulu. Dan
162, 168, 20, sorry, 30, 1. Harusnya di klien dia terhubung. Oke. Berhubung. Sekarang masih ada waktu sedikit lagi ya. Bagaimana cara mengkondisikan 3 router ini dengan dinamik? Versi itu akan berbeda dalam Bapak sengaja ngasih kalian versi itu apa? Ketika 1 tahun ke depan dalam memajukan bahasa otomatis sudah main. Sudah Pak, masih. Gak apa ya, satu aja deh. Satu aja deh. Kita pasang bibitnya dulu. Masuk ke router 1 dulu. Router 1. Ini. Router 1 tulisannya ya. Iya. Router 1. Kita masih routing. Lihat ya, ya. Nah, setelah itu kita buat template-nya dulu, ingat. Pertama kali membuat template. Kita hapus saja template yang bawah. Terus kita geser dulu yang di ini contekan kita ya, tapi nggak nyontek ya. Nyontek tapi nggak nyontek, gimana tuh bahasanya Pak? Karena kita melihat topologi. AS nya berapa? AF ini apa? Address family. Address family-nya kita buka, kita klik IP ya. Router IP ini adalah sebagai nama saja, bebas. Tapi kita sepakati pakai 10 titik 10. Jadi nanti router ID itu akan tampil ketika terhubung dengan network yang lain. Oh, router 10 ini adalah router sah. Oke. Sudah tutup. Ya. Masuk ke connection. Tambah general. Kita membuat peering, bukan peering makan ya. Tulis saja peer R, peering boleh. Peering. Gini Kak. Ya, itu router berapa? Sampingnya router 2. Oke. Kita menggunakan template yang kita buat tadi. Tadi kan kita membuat template apa? Namanya apa tadi? 1 kayaknya Pak. M1 ya? Iya. M1. Oke. Apply kan. Setelah itu kita masukkan remote address-nya. Remote address ini adalah remote lawannya. Otomatis berapa remote lawan? Remote tujuannya? 10. Di mana ya Pak? Di yang 0 nih Kak? 10. Hapus dulu semuanya. Oh, hapus semuanya. 2. Kan sampingnya 2 ya? Kalau yang punya dia kan 10.1. Lokal address-nya kita masukkan yang punya dia, punya router 1. 10. Oke. Nah, kita harus advertise. Advertise itu kita advertise, tahu nggak advertising? Kita iklankan network ini biar dikenali di network. Caranya gimana? Nah, ini yang berbeda dengan versi 7 dan 6. Untuk mengadvertise, kita harus masuk ke IP firewall. IP firewall. Address list. Plus kita buat nama sembarang, kita buat lokal saja. Lokal Kak Pak? Lokal. Address-nya adalah network-nya ini. Berapa? Kalau Bapak bilang network 192, 168, 10, 0. Namanya network ya. 192, 168, 10, 0 slash. Ini disebut net. Nah, address list ini kita advertise ke BGP tadi. Di atas. Masuk ke filter.
masukkan ke output network. Nah, saat ini kita sudah advertise network di bawahnya router tadi. Penuh network layer. Selanjutnya kita bereskan dulu tadi Yang tadi kah? di atribut ya. Next hop-nya kita ubah menjadi default ya. Default ya. Ya default. Coba buka lagi berapa? Oke, default aja. Default ya. Oke, apply. Setelah itu dibuka lagi. Extra. Kita tambahkan support origin. Originate ini. Ini kah, Pak? Default originate-nya apa? Buka always rendah. Always. Nah, begitulah cara setting BGP di router 1. Kalau di router 2 otomatis kalau di router kan piringnya satu ya. Ini sudah terkoneksi, sudah membuat piring. Ini sudah dibuat ya. Kalau di router 2 otomatis apa? Membuat piring juga. Berapa piringnya? 2. Masuk ke 2. Ada ini. Seperti tadi. Template-nya cuma satu, tidak dibuat 2. Kenapa? Karena AS-nya berapa? 20. Kayak gini ya, lihat nih ya. AS-nya template-nya 20. Address family-nya apa tadi? IP. Router ID-nya kita sepakati kalau tadi 10, sekarang berapa? 20. Kelebihan nggak, Pak? Template bisa kalian ubah ya, terserah. Kita ubah aja 20. Template 2. Router 2. Template 1 juga nggak apa-apa. Beda. Biarin deh, Kak. Di connection tambahkan general. Remote address-nya kita remote address piring 1 dulu. Jadi kita buat piring router 1. Di namanya Nama mana? paling atas piring router 1. Yang ini nggak, Pak? Piring 1. Otomatis IP lokalnya berapa? 10. Lokal address-nya adalah 1, lawannya di sini 10 ya, remote address. Remote address-nya 10. Lokalnya berapa? Duduknya 2. Nah, ini 10 Kak, Pak, lokal address-nya. Oh, yang ini tadi. Ya. Jadi yang 2 ini adalah remote-nya, lokalnya ya. Remote-nya dia ke sini. Lokalnya dari sini. Setelah itu extra-nya tadi default originate-nya always. Oke. Ya. Atributnya ini default. Apply dulu deh. Apply dulu. Nah itu kita buat IP firewall. Oh, prepare. Satu ya? Ini dia router 1, Pak. Router 2. Salah konfigurasi ya. Berarti itu salah kayaknya tadi, Pak. Gak apa-apa, itu dihapus saja. Oh ya ini. Ini router 2-nya ya? Ya, router 2. Ya. Ini ya. Ini tadi pas dia ekstranya tadi. Masuk ke
Ekstranya tadi yang mana Pak? Oh ini. Oh ya udah always atribut sudah. Apply ya. Apply firewall. Apply firewall ini berapa IP-nya? 192 168 berapa? 20.0. Ini namanya apa Pak? Lokal aja. Lokal. Ya, masukkan advertising itu ke dalam filter. Paham. Yang ini Pak? Yang tadi? Oh, ya. Buka lagi Mas. General. Masih ada yang salah di bawahnya Pak? Di mana? Ini masih lokal rule-nya, kita harus menggunakan bukan I tapi E. Ini kah Pak? Enggak, Ini EGB ya? Maksudnya apa? EBGB itu kita akan berkomunikasi antara AS. Apa tadi? AS 10. Kita AS 20 AS 20. Kalau ada router kosong dalam satu AS, ini kita setting tadi Kalau di apa Pak? Ininya? Nah, itu BGP betul. IGP. Kalau yang di router 2 ya? Apa? Itu di yang mana? Ada apa aja itu? EGP. EGP. Iya ada nggak? Iya ada. Ini aja Pak. Ada. Ini yang di router 1 iya. tetap jaga Pak? Ada iya. Coba diperbesar. Plus. Jangan sampai salah di portnya itu I ya. Di portnya itu I. I itu maksudnya apa? Di BGP ya. I. Kalau antar AS di router 1 dan router 0 berkomunikasi sama AS itu menggunakan BGP. Tetapi kalau kita antar AS kita menggunakan role-nya apa? BGP. Kita menggunakan EBGP. Apa? Biasanya yang salah di sini nih. Kemarin juga ketika asisten ahli yang salahnya mereka menggunakan EBGP. Kita gunakan EBGP. Paham ya? Antara AS itu menggunakan E. Sesama AS berkomunikasi antar router itu menggunakan boleh dicatat antara AS dan beda AS itu menggunakan E, sama AS itu menggunakan I. Pastinya akan salah nantinya. Baik. Mana? Oh, remote address. Dikosongin aja. Dihapus semua? Ya, berbagi itu aja. Terus 10. Tapi nggak apa-apa sih dulu. Kedua kan cuma satu address. Terus kayaknya dari sistem deh. Ini jaga Pak? Terus 10 2. 2. Kalau umpamanya /32 berarti dari sistemnya. Memang kalau satu IP address itu /32. Kalau /30, kalau /32, oke. Kan /32 berarti memang sistem. Selanjutnya nih router berapa? Router 1, router 2 lagi.
kita ubah BGP-nya menjadi Ini yang tadi sudah diubah. sudah Nah. oke ya. Berarti ini dihapus juga Pak, ini ya Pak? Sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja 3 dual. Oke. Cara mengecek router 1, router 2 sudah terkoneksi, kita masuk session. Ada tanda E. Di Start mana Pak? session. Oh, session. Itu ya. Belum. Template-nya tadi? Enggak, template-nya sudah. Template. Ini udah. Kedua. Oh, ini baru baru. Ini sudah piring. Bukan panci ya, piring. Ini sudah piring nih. Selanjutnya piring lagi ke router 3. Template-nya sama, masuk ke router 2. 2 langkah lagi nih. Router 2 betul Mas? Ini router 2. Masuk koneksi ya. Tambahkan. Template-nya sama. Piring. Itu router 3. Remote address-nya kira-kira berapa? Menebak? Kita geser dulu topologinya di kanan. Topologinya berapa? Remote address-nya? Remote address ada tujuannya 20 atau remote tujuannya jadi 22 lokalnya baru saat mengatakan topologinya US. Di mana ya? Filternya kita tambahkan tadi filter yang tadi cuma satu filter kan di dalamnya di Oh, tuh. Kosong Pak. Oh, paling bawah. Oh, put network. nah, baik. Sekarang sudah terbuat tapi sessionnya pastinya masih satu karena router 3 belum dibuat. Terakhir, Bapak tidak komentar, silakan buat sendiri. Ya. Otomatis ya, Bapak Ya, coba. silakan ya. Coba dulu Pak. Ini router 3 ke router Prosedurnya ya. Router 3 kira-kira apa? 30. 30. Lawannya berapa? 20 21 ya. Lewat yang nggak apa-apa ya. Filternya belum ada. Kita buat apa? Karena ini versi 7 kita buat address list. Kalau di versi 6 kita langsung memasukkan network. Ini berbeda.
bawahnya Network boleh dibantu berapa? 30. Oh. Kandidat tenaga ahli Kominfo. Masih ada yang kurang nggak, Pak? Ada sekali. Router ID-nya, Pak? Itu bebas ya router ID ya, dapat pengaruh. Oke, sekarang kita cek ya. Kita akan cek sessionnya di masing-masing router. Dan itu ya, di router 2 seharusnya muncul 2. Oke, ada flagnya coba itu kodenya apa? Ini kodenya adalah establish. Establish apa? Bangun, buat. Sekarang uji koneksinya. Di koneksi kita menggunakan apa? Yang layan. Iya, anu nggak, Pak? Baru. Baru. Plan 1 lah. Ini nggak pakai password nggak, Pak? Sekarang router 1 mungkin router 3. Ini pasti 192. Maka Bisa, Pak? coba matikan ininya. Router 3. Masih bisa. Masih proses. Biasanya prosesnya itu di router 1 itu harus dimatikan dulu. Nah, masuk ke 1. Dulu. Nempel ya. Masih, Pak. Kalau di ping lagi, Pak? Coba di ping lagi. Masih, Pak. Rutinnya masih nyantol di tabel rutinnya. Terima kasih, kita akan cek tabel rutinnya. Masih aja mas kalau mas. Gimana? Tabel rutin masuk ke rutin. Routing gimana, Pak? Di mana ya? Di router aja. Router 2 boleh. Router 2. Router 2. Routing. IP. Bentar, Pak. Rutes. Oh, ini. Perhatikan mana yang BGP. Mana flagnya BGP. Nah, kodenya apa? Sebutkan. Terbesar lagi. Terbesar lagi, Kak. Yang betul adalah kodenya adalah DAP. Coba mouse-nya didekatkan HP-nya. Ini, Kak. Ya. Dynamic active DP. Kenapa tadi masih nyantol? Harusnya harus di refresh ya, karena proses routing dinamis itu ada proses bedanya. Oke, mungkin itu aja tahapan dari BGP, mudah-mudahan bisa dipahami. Nantinya secara mandiri kalian buat tadi
Gimana Miro? Dikasih diperbesar aja. Nah, silakan buat topologi seperti ini. Otomatis kita menambahkan Ethernet tambahan di sini, terhubung di sini. Fungsinya buat apa? Kalau umpamanya routingnya di sini terputus, dia akan melakukan routing ke router 2. Kalau routingnya tidak terputus, dia akan langsung dari router 1 lompat langsung router 3. Itu diajarkan Mas ya, teman-teman ya. Terima kasih. Oke, seperti itu ya, tahapan demi tahapan ketika membuat routing. Kliennya boleh menggunakan Windows yang Bapak buat kemarin atau menggunakan Mikrotik. Tinggal di clone, setelah itu dibuat sebagai klien. Oke. Yang harus diperhatikan sebelum Bapak closing, ya, jangan sampai salah ketika membuat EGP dan BGP yang Bapak bilang tadi. Contoh ini ya. Ini nih. Perhatikan di topologi berikut. Ini router OS versi 6 Mikrotik, AS-nya berapa? 100. Di belakangnya juga di sini ada kotak ya. Otomatis ini masih dalam kesatuan AS. Ini menggunakan rule apa? I ya. Kita menggunakan IBGP. Di sini juga sama, AS200 mempunyai 2 router, di sini menggunakan IBGP. Nah, router ini menggunakan EBGP. Itu rule-nya, jangan sampai salah. Karena default Mikrotik itu I. Ya, ingat, router Mikrotik itu I. Otomatis kalian harus mengubah menjadi I atau BGP. Karena yang salah kemarin ya salahnya kayak gitu ya. Silakan nanti dicek kembali di video yang dibuat di sini sama video yang Bapak buat juga terkait materi hari ini. Yang lebih diutamakan adalah prakteknya. Karena ketika Bapak asesmen tenaga ahli tidak ada namanya istilah adalah tidak ada. Bagaimana cara membuat BGP? Bagaimana cara membuat koneksi antara statis dan BGP? Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak serahkan ke apa namanya tadi? Maya ya? Maya ya. Closing class. Silakan Maya. Oke, kedengaran nggak? Oke, up lagi suaranya Maya. Oke, paham ya? Terima kasih Maya, silakan closing dengan doa. Oke, terima kasih Maya. Terima kasih semuanya juga, mudah-mudahan dapat dipelajari kembali tentang BGP-nya. Mungkin ilmu ini tidak terpakai saat ini. Mudah-mudahan nanti terpakai ketika tugas akhir ya. Seperti itu. Yang kemarin pertemuannya kalau nggak salah hari ini ya, hari Jumat ya. Bapak belum dapat jadwal lagi. Atau tunggu siang ini ya. Tunggu siang ini nanti konfirmasi. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti Bapak konfirmasi jadwal penggantinya ya. Oke, Bapak akhir dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.